yang telah lama, bahkan yang akan datang. Diampuni. Maka saya tanya kepada kalian, jika kalian dijamin dosanya yang akan datang dan yang lampau dijamin diampuni, apa yang akan kalian lakukan di malam hari? Tidur dari jam 9, bangun adzan yang kedua, bek, pelor, nempel langsung molor. Kenapa? Sudah diampuni dosa-dosanya. Ini persepsi kita. Namun persepsi Nabi Muhammad Asy-Syakir, orang yang bersyukur kepada Allah, dia malah berbalik bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, balik bertanya, tidakkah kamu menginginkan suami kamu ini seorang nabi yang abdan syakura, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Subhanallah jawaban. Bukannya istrinya yang tercinta mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah ibadah begitu dahsyat, padahal diampuni dosa-dosanya. Maka kemudian dia terbawa dan terpikau dengan ucapannya, iya juga ya, aku ini sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa ibadah seperti ini? Tidak, bukan itu jawaban Nabi. Jawaban orang yang pandai bersyukur. Dan ini poin pendalilan, bersyukur dengan anggota badan. Maka dengan banyaknya sholat, pengejawantahan rasa syukur Nabi kita kepada Allah. Maka dikatakan afala akunu abdan syakura, maknanya kenapa aku sholat panjang dan lama? Sebagai rasa syukurku kepada Allah. Itu maknanya. Maka hadits ini muttafaqun alaih. Dari sini barakallahu fikum, kita simpulkan tadi pembahasan dari ucapan seorang tabi'i Abu Nadrah Al-Mundhir Ibnu Malik Al-Aufi, yang mana dia dengan sanad yang sahih mengatakan, kanal muslimun yarawna ana min syukri nikmah an yatahaddatsa biha. Di saat mentafsirkan ayat ini, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, kata dia, kaum muslimin di zaman kami para tabi'in dan para sahabat mengatakan dari ayat ini apa? Mensyukuri nikmat itu dengan menyebutkannya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari daurah 3 hari. Yang mana daurah 3 hari ini daurah dari Fakultas Ilmu Quran, dan spesifiknya adalah kajian surat dari Ad-Duha dengan tafsir dan qiraatnya. Maka alhamdulillah telah selesai dan masih ada satu sesi. Satu sesi itu akan kami jadikan sebagai imtihan nanti maghrib. Maka siap-siap dari sekarang. Kita berikan bocoran. Imtihan yang ada adalah imtihan syafawi, imtihan lisan, bukan multiple choice. Saya memberikan lembaran kepada kalian dan kalian mengisi multiple choice ABCD, dan kalian membawa pena 2B, emangnya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tidak. Maka di sini ujiannya adalah ujian lisan. Maka ujian lisan adalah ujian yang menantang, challenge. Sehingga kalian murojaah. Bocorannya adalah nanti akan disuruh membaca surat Ad-Duha dari berbagai qurra. Iqra bi qiraatil Warsh, Iqra bi qiraati Hafs, Iqra bi qiraati Abi Amr, Iqra bi qiraati Al-Kisai dan sebagainya. Kedua, a'rib hadhil ayah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa i'rabnya di sini? Dan begitu pun mungkin ditanya fahaddits, makhraj fa di mana? Sifatul fa. Ini juga ditanya. Dan bagi yang tidak bisa menjawab, karena nanti yang akan kami berikan syahadah, dan syahadahnya sengaja tidak kami tuliskan darajah 90%, 80%, tidak akan kami tulis. Maka untuk memuaskan kami, karena nanti akan semuanya sama, yang
tidak hafal dan tidak bisa menjawab akan sama di ijazah itu, maka kami akan memukulnya. Siap? Maka di sini kita mempunyai asok. Indak ya akhi, tidak bisa jawab, ta'al, masuk ke ruangan khusus, maka dipukul. Siap? Tidak ingin dipukul, murajaah dengan baik dan benar. Ini untuk ujian nanti sore atau nanti petang. Adapun bagi ikhwah yang belajar online, maka kami akan mengirim soal kuis di grup, maka bergabunglah ke grup Ma'had Muqbil Al-Wadi. Dan setelah selesai dari ujian, baik ujian lisan dan ujian kuis, maka ikhwah yang hadir di sini pun semuanya masuk di grup untuk menjawab kuis. Tidak sah ujian lisan saja bagi kalian yang hadir di sini. Begitupun putri. Untuk putri insya Allah akan diberikan imtihan oleh putri kami. Imtihannya sama. Akan disuruh untuk membaca qiraah ad-duha dari qiraah Al-Kisai, qiraah Ya'qub Al-Hadrami, qiraah Abi Amr dan yang lainnya. Dan juga akan ditanya dari mana pendalilan dari ayat ini dan i'rab ayat ini dan sebagainya. Jadi tidak lepas para santriwati dari soal lisan juga. Dan ini akan dilaksanakan mungkin hari Jumat, kata putri saya. Jadi kalian tidak lepas dari ujian, harus ujian santriwati. Dan adapun untuk ikhwah yang di luar sana kami berikan kuis. Dan setelah itu kami akan memberikan syahadat. Yang mana syahadat ini akan tertulis, maka telah selesai saudara kami, nama kalian ditulis dan tempat tanggal lahir, agar sesuai nanti dengan syahadah kalau kalian belajar di University Islam Madinah ataupun di Yaman, maka akan tertulis bahwa al-akh yang bernama di bawah ini atau di atas ini telah menyelesaikan pelajaran dengan kami tafsir surat Ad-Duha bi khamsi qiraat, dengan khamsah qiraat. Qiraat Hafiz an Asim, qiraat Ad-Duri anil Kisai, qiraat Ad-Duri an Abi Amr, qiraat Ruwais dan Rauh an Abi Ya'qub, dan qiraat Hafiz an Asim. Itu yang akan kami tulis, sehingga kalian memang bisa membaca surat Ad-Duha dengan qiraat tersebut dan juga memahami makna-makna tafsir dari salaf yang soleh, yang sahih. Maka nanti untuk ijazah bisa dipesan pada panitia dan nanti dicetak oleh kalian yang di sini. Nanti kita cap dari pondok dan tanda tangan, maka bisa dibawa nanti sebagai bahan pendaftaran kepada UIM, Universitas Islam Madinah. Dikirimkan juga filenya dan bisa dibawa ke Yaman dan sebagainya. Dan di sana akan tertulis Pondok Ma'had Muqbil Al-Wadi ditazkiyah oleh Profesor Dr. Ahmad Bazmul yang ma'ruf di Saudi. Maka di sini nanti akan kita kirim bagi mereka orang-orang yang pesan dari orang-orang yang ikut kajian online. Maka orang-orang yang ikut kajian online selain menjawab di grup dari kuis, juga nanti kalau memang ingin memesan, silakan memesan kepada panitia. Kemudian nanti kita kirim lewat pos syahadah tersebut. Maka dengan ini sebelum kita tutup, kita juga kedepannya akan masuk kepada daurah online yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ila ayasya Allah. Dan untuk daurah-daurah ke depan bisa kita saling sepakat antara santri yang ada di pondok dan santriwati dengan santri-santri yang online. Apa yang akan kita pelajari dari kitab. Dan adapun waktu, maka telah
ada saran yang membangun dari ikhwanuna di grup, Ustadz lebih baik waktunya tidak seperti sekarang Senin, Selasa, Rabu, itu waktu kerja. Karena di antara kami ada yang PNS, ada yang kerja swasta, maka jam kerja. Maka mereka ingin waktu weekend. Weekend adalah Sabtu dan Ahad, atau dimulai dari Jumat petang. Maka ini saran yang akan mungkin kita pakai. Kita daurah mulai dari hari Sabtu dan Ahad, itu lebih baik. Iya apa tidak? Banyak dari ikhwah yang online itu dalam keadaan liburan. Maka daripada liburan, jalan-jalan di jalanan dan membeli makanan kuliner, lebih baik istrinya bikin batagor, kemudian bareng-bareng mendengar kajian online, mendapat pahala dan sebagainya. Maka ini ke depannya. Dan kita tutup kajian daurah online ini dengan meminta kepada Allah, As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Azim, agar apa? Agar Allah menjadikan kita yang mendapatkan ilmu sekarang ini ilman nafi'an. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang kami pelajari dari tafsir surat Ad-Duha ini ilmu nafi'. Apa makna ilmu nafi'? Ilmu yang semakin dia dapatkan, semakin dia takut kepada Allah. Seperti ucapan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka tidak ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Maka di sini dalil menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang alim, yang mempunyai ilmu, itu mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu bagaimana di sana ada orang yang mempunyai syahadah banyak dan syahadahnya SS-an, S1, S2, S3 dan yang lainnya. Maka kehidupannya jauh dari sunnah, bahkan ahlul maksiyah. Nah, itu berarti tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi dia belajar bertahun-tahun dan mendapatkan gelar-gelar yang disebutkan panjang dan lama. Maka kita katakan gelar yang dia dapat dan nama-nama yang panjang dari namanya itu tidak mencerminkan dia mendapatkan ilmu nafi'. Maka kita selalu memohon kepada Allah diberikan ilmu nafi' meskipun pelajaran kita hanya 3 hari dan hanya 1 surat dan hanya 11 ayat. Namun jika Allah berkahi, kalian bisa menjadi imam karena bisa membaca qiraah, wars dan al-kisai dan yang lainnya, dan akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Dunia dinaikkan derajatnya dan di hari akhirat masuk surga. Itulah dari ilmu nafi'. Maka kita mengingatkan saudara-saudara kita agar selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kita tutup kajian online ini dengan, ya Allah, berikanlah kepada kami dari apa yang telah kami pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Semakin kami bertambah dengan kajian online ini, semakin kami tunduk, tersungkur takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu, semakin merunduk takut kepada Allah, seperti ilmu padi. Yang mana padi itu di saat dia masih baru ditanam, dalam keadaan masih kosong bulir-bulirnya, bagaimana keadaannya? Vertikal. Iya apa tidak? Maka sombong. Aku nuntut ilmu, aku murid ma'had, demikian dan demikian. Bangga dengan dirinya dan merasa sombong, aku murid university dan sebagainya. Namun kesombongan ini di saat dia ditempa dengan ilmu yang bermanfaat, bagaikan padi yang bulir-bulirnya menguning dan penuh, maka dia semakin penuh bulir-bulir ilmunya, semakin tunduk kembali dari vertikal kepada horizontal. Dan itulah yang kita inginkan. Semakin bertambah ilmu, bukannya semakin sombong,
Tetapi seperti ilmu padi, semakin bertambah bulir-bulirnya dan masak dan menguning dan matang dan berat, semakin dia merunduk, semakin bertambah ilmu, semakin takut bersujud kepada Allah. Itu yang kita minta dari Allah. Maka kita tutup kajian kita dengan doa tadi. Ya Rabbana Allahumarzuqna ilman nafi'an. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kita sambung dengan daurah yang lain. Dan please jika ada acara daurah yang lain, dirapatkan dan panitia berbicara dengan pihak yang di luar kapan mau diadakan lagi dan kitab apa. Maka siap-siap sekarang menjelang maghrib kita adakan murajaah ataupun ujian. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.